Cahaya Islam, channel Islami lintas madhab. Siapa yang mengejek Indonesia coba? Antum coba bayangkan, ini negeri kesatuan, pulau jauh-jauh terbagi jadi lautan. Ini kan lautan ini. Sukunya banyak. Ana itu ke Korea Selatan, mereka satu suku, Pak. Ana ke Taiwan, mereka satu suku. Ana ke Uni Arab Emirat, mereka satu suku. Satu suku itu. Qatar itu satu suku. Jepang satu suku, Pak. Beda nanti kalau antum ke Cina, beda lagi dia rasnya gitu, beda. Jepang tuh Korea, ada Jepang Korea aja tuh beda ininya gitu loh. Dia beda satu suku. Indonesia ini ada berapa suku, Pak? 3.000 suku kompak jadi satu negara. Ini narasinya siapa ini? Ini siapa gagasan? Ulama, Pak. Karena wa amanu tadi itu. Nah, makanya tadi malam bercandaan sama Iqbal kan, TS ini apa di syarikat Islam gitu. Bercanda, jangan dibawa serius teman-teman ya. Iya, di syarikat Islam. Cokro Aminoto itu, Ana udah ke Surabaya, itu punya kos-kosan di Gang Peleneh itu, Pak. Ana ke sana. Sampai Ana naik ke atas atap yang tempat kosannya mereka. Jadi di atap itu tinggal Soekarno, lalu kemudian tokoh-tokoh bangsa yang lain. Itu di atas itu. Mohon maaf ya, Sumaun, Kartosuwiryo itu di atas semua. Anda bisa bayangkan nasionalis, bikin nasionalis, Soekarno terus Kartosuwiryo, DITI, Sumaun itu satu. Walaupun mereka akhirnya alirannya aneh-aneh gitu kan, tapi itu satu install, Pak, ruhnya, pergerakannya itu Cokro. Di gang sempit Peleneh Surabaya itu keluar lahir pemimpin-pemimpin bangsa itu. Dan mereka mengeja Indonesia, berdialektika dengan VOC, masuk ke Volkskrant. Volkskrant itu seperti DPR-nya Aleknya waktu itu. Kemudian memasukkan isu politik etis dan seterusnya itu. Ini tadi, wa'adallahu alladhina amanu. Mereka mulai itu dari iman. Anak muda nggak punya apa-apa, Pak. Anak tuh Soekarno bisa nulis puluhan artikel, Pak, di usia 21, 19 itu kalau nggak pakai keimanan, coba, alah masih muda gini, ngefek apa nulisnya coba. Tapi mereka punya keimanan. Makanya dunia ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Gimana cara bacanya teman-teman HSS? Dunia ini hanya untuk orang-orang yang punya optimisme. Dunia ini hanya untuk orang-orang, dunia ini ditaklukkan, diberikan untuk orang-orang yang punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kemudian punya sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu iman. Makanya gimana antum start mulai bisnis itu? Bagaimana iman antum bergerak? Apakah, aduh saya bukan siapa-siapa, kan nanti nyambung. Apakah saya diciptakan biasa, apakah saya diciptakan untuk gagal, ataukah saya diciptakan untuk sukses? Makanya kita memulai sesuatu itu dengan iman, bukan dengan kesombongan, dengan iman. Pasti Allah bantu, pasti Allah kasih petunjuk. Niat saya baik, pasti Allah kasih jalan. Itu iman, gitu loh. Ya, bukan berarti berhati-hati itu salah, beda. Kemarin masuk Kang harus hati-hati begini, itu hati-hati. Rasulullah juga begitu, nggak ada namanya perang maju, ya nggak ada. Ya Rasulullah nanti kalau disergap gimana? Oh, iman kagak. Hati-hati kalau disergap gimana, kalau gimana tetap hati-hati. Tapi dengan iman gitu loh. Insya Allah ditolong, insya Allah itu iman. Dan perhatikan ini, wa amilus solihat, dan beramal. Nah, kenapa dipisah? Karena iman ini, iman tuh zona batin. Antum perlu amal soleh. Nah, yang muter-muter dibahas amal soleh itu banyak amal soleh pribadi. Nggak salah, sholat, baca Quran, duha. Allah akan taklukkan bagi mereka. Tapi ingat, wa amilus solihat itu termasuk ngurusin masyarakat. Ini nggak dibahas. Jadi Ibnu Khaldun itu punya teori sederhana begini. Bangsa yang ngopeni masyarakat, bangsa yang ngopeni umat, itu akan dikasih Allah kepemimpinan. Ya kan? Ya, Mongol nyerang, terus hancur kan di Osman Ertugrul itu kan ceritanya begitu. Sulaiman Khan, Osman Ertugrul, terus kemudian jadi Al-Fatih itu kan. Itu kan adalah bangsa yang memutuskan untuk ngurusin umat Islam kan. Kita akan ngurusin umat Islam. Gitu. Islam. Nah, begitu mereka ngurusin wa amilus solihat, Allah tundukkan dunia kepada mereka. Allah kokohkan dunia kepada kita. Makanya kita buat gerakan sembako Jumat, ngumpulin sembako, kita cari duafa,
kita urusin duafa, kita supply kebutuhan makannya setiap pekan, setiap hari Jumat kita kasih sembako, itu bagian dari mengejar wa'amilus sholihat itu. Anak-anak putus sekolah kita pastikan bisa sekolah. Kalau antum afwan ya, boleh-boleh aja sih antum bangun sekolah ya. Bangun sekolah itu juga bagus ya. Ngasih alternatif pada kaum muslimin supaya punya sekolah Islam. Tapi kalau antum set up sekolah Islamnya juga harus bayar 15-20 juta. Kan antum jadi bangun outlet bisnis lagi kan gitu kan. Ya kan, antum set up, ya kan, investment, lalu kemudian cari peserta 300, bayar 15 juta supaya masuk sekian miliar untuk nanti nyicil gedung, untuk operating. Ya sebetulnya antum lagi cuma sekedar bikin bisnis model pendidikan gitu loh. Nah kapan itu wa'amilus sholihat? Aneh nggak bilang sahabat-sahabat yang bangun SDIT terus tiba-tiba salah berbayar. Enggak, itu kalau mereka juga nggak berjuang, anak-anak kita juga mau sekolah di mana kan? Itu perjuangan yang luar biasa. Nah lebih jauh daripada itu, bikin dong yang gratis. Kalau sudah ada yang bikin yang bayar, The Sulaiman Institute bikin dong yang gratis. Kalau sudah ada rumah sakit yang bayar, The Sulaiman Institute bikin dong yang gratis. Nggak usah kita mulai, nggak usah jauh-jauh dari ambulan. Makanya nanti ini kalau ambulan datang, itu kita wa'amilus sholihat. Orang sakit kita jemput, ada relawan, operasionalnya ditanggung, nggak bayar sama sekali. Orang meninggal, fardu kifayahnya kita urusin. Kita siapin petugas yang memandikan. Kan nggak mungkin Dimas kemandiin kan? Nah, iya kan antum mau bikin apa tuh taman gantung apa segala macam, taman vertikal, kan urusan antum itu. Nah kita itu gini loh, jadi ana pengen ngomong ke antum, kalau misalnya Allah ingin menaklukkan dunia di kita ya, urus umat, wa'amilus sholihat, itu urus umat. Makanya ini nyambung, kalau antum mau ditaklukkan bisnis, dikasih gudang-gudang apa, urus dunia. Maka kalau antum urus dunia, janji Allah ini bekerja gitu kan. Kan wa'adallahu alladzi, cuma sama-sama wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ard. Akan ditegakkan padamu itu dunia itu bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Ya sama seperti generasi sebelum kamu diteguhkan dunianya. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Ya. Jadi akan dikasih juga din ad-din, ya, agama yang Allah ridhoi. Ya, dan ini kan nyambung di yauma akmaltu lakum dinakum. Akhirnya Islam ini menjadi agama yang diridhoi. Ini panjang lagi pembahasannya. Walayubadilannahum mim ba'di khaufihim amna. Dan dari kegelisahan, dari ketakutan, kalau antum beriman dan beramal soleh, pasti Allah Subhanahu wa taala karuniakan keamanan. Ana itu setiap ke HSS nggak pernah ngeset materi gitu. Kayak mau ngomong apa, nanti nggak pernah. Ana selalu ngeset materi dan nggak tahu kenapa kok, aduh kayaknya enak bicarain 2455 dan secara nggak sadar pakai baju pasukan amal soleh. Iya kan? Ini berarti 2455 ini. Jaringan Kiai Lukman Paskas, pasukan amal soleh. Ini 2455. Orang lihatnya Paskas tukang angkat beras kan gitu kan, pasukan amal soleh. Ini gerakan infak beras Kiai Lukman, yang biasa baju-baju hitam ini angkat beras. Tapi sebetulnya dengan angkat beras itulah bisa Allah Subhanahu wa taala kasih dunia, la yastakhlifannahum fil ard. Jadi itu pagi ini bro, nggak usah kemana-mana kita bicara. Ana dulu kalau bicara cari-cari teori dari mana-mana, terus aneh remake, terus aneh ceramahkan. Sekarang kita nggak usah sok tahu deh gitu. Gimana Kang tips and trick sukses? SOP ini buka ini mekanismenya nih 2455 baca sendiri. Ente iman nggak sama Allah, ente amal soleh nggak, tegak nggak sholat, tegak nggak baca Quran, tegak nggak sedekah pagi, gitu aja udah. Ikuti nggak sunnah, itu kan. Badai ente tidur atau ngopi ya gitu. Ente begadang atau nggak masih begadang? Oh jauh pak dunia udah. Kalau Mbak Desa masih begadang, masih subuh nggak bisa bangun apa, gimana mau dunia takluk gitu kan? Pagi jam 6 masih ngorok, setengah 6 syuruk tidur, gimana mau menaklukkan dunia? Baru jam 8 setengah 9 bangun dan teriak-teriak, kijain Islam itu malah subuhnya nggak di masjid. Ini siapa yang ngajarin gitu ini? Jadi nggak cocok gitu loh, nggak cocok. Jadi SOP.
ya SOP. Maka ana mendorong The Sulaiman Institute harus fokus amal soleh, ngurusin. Maka ada terusannya nih Ibnu Khaldun ini. Maka ketika umat Islam itu nggak ada yang ngurusin kehidupan manusia, maksudnya umat Islam itu nggak terlibat pada peradaban manusia, maka Allah akan menyerahkan kepemimpinan ini pada yang selain Islam yang lumayan ngurusin. Cahaya Islam, channel Islami lintas madhab.